Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Pro Builder. Pro Builder adalah sebuah fitur milik Unity yang bisa digunakan untuk membangun objek-objek tiga dimensi. Pada umumnya, tanpa menggunakan Pro Builder, Anda bisa membuat objek klasik atau objek tradisional tiga dimensi melalui Unity dengan menggunakan menu Game Object, 3D Object. Nah, Game Object, 3D Object menu ini ada bisa buat beberapa objek standar seperti kubus, kemudian di sini juga ada sphere itu bola, kemudian ada kapsul, terus ada juga plane. Plane ini adalah biasanya dijadikan sebagai tempat tempat karakter atau tempat objek-objek yang akan disimpan. Kemudian juga ada ini silinder, dan satu lagi adalah quad. Quad ini mirip seperti plane, hanya saja dia bentuknya vertikal. Lah, hilang. Nah, ini dia. Baik, nah, Pro Builder adalah sebuah fitur yang sebetulnya sebelumnya merupakan third party dari pihak ketiga yang dijual di Asset Store, tapi karena memang si Pro Builder ini sangat bagus ya, fitur-fiturnya sangat sangat baik gitu, sehingga Unity mengakuisisi Pro Builder dan menjadikan bagian dari eh, package resmi Unity. Kita akan coba mengimpor package resminya melalui package manager. Ini saya delete dulu. Ada window package manager. Kemudian kita pilih di sini eh, Unity Registry. Jadi Unity Registry itu adalah semua aset yang ada di server Unity yang bisa kita install secara gratis. Kalau asetnya sudah masuk ke sini, tandanya asetnya memang bisa kita install secara gratis. eh Pro Builder, nah yang ini. Di sini saya menggunakan versi Unity 2023. Kemudian Unity-nya Pro Builder-nya 452. Kita install dulu. Install. Proses instalasi sangat tergantung dari kecepatan internet Anda. Baik, jika sudah selesai instalasinya, maka eh, ini Anda akan melihat di folder package. Di sini akan ada folder Pro Builder. Kemudian di bagian atas juga akan ada sebuah menu namanya Tools Pro Builder. Kita akan coba membangun beberapa objek tiga dimensi menggunakan fitur ini, Pro Builder. Kita klik menu tool Pro Builder window. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Biasanya secara default Pro Builder bentuknya menunya dalam bentuk teks ya. Tapi kita bisa mengganti tampilannya menjadi menu icon. Biasanya saya lebih suka menggunakan menu icon. Anda klik yang titik 3 di sini, kemudian use icon mode. Nah, tampilan lebih lebih ramah lingkungan ya. Baik, yang pertama kita akan mencoba membangun objek-objek tiga dimensi standar, objek-objek tiga dimensi klasik menggunakan Pro Builder. Yang pertama adalah basicnya adalah kubus biasanya. Jadi kita klik tombol ini, lah dia langsung muncul apa nih? Langsung muncul setengah lingkaran. Oh, kita bisa klik dulu. Nah, ini secara default torus. So, dia langsung membuat torus ya. Ini torusnya kita delete dulu. Defaultnya kenapa ke torus ya? Defaultnya harusnya ke kubus nih. Jadi buat Anda untuk bisa menampilkan jendela yang ini, Anda bisa menekan tombol Alt di keyboard, kemudian klik tombolnya. Nanti akan muncul tombol si window ini. Kemudian Anda bisa pilih objek yang akan dibuat.
Ini yang pertama kita akan bikin kubus. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini kubusnya secara otomatis kalau menggunakan ProBuilder itu sudah ada dimensinya. Ini defaultnya misalnya 1, 1, 1. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah ruangan yang panjangnya di sumbu X 10, berarti kalau X itu, ini saya geser dulu ya, geser. X itu sumbunya warna merah, ya karena X, Y, Z kan itu berasosiasi dengan dengan warna RGB, red, green, blue. X, Y, Z, RGB. Jadi sumbu X pasti R. R itu warna merah. Jadi kalau misalnya saya kasih 10, maka dia akan naik akan ke kanan 10 kubus gitu ya. R, G. G-nya itu adalah green, berarti ini adalah sumbu Y. Kalau 10 juga jadi 10 ke atas. Dan kalau satu lagi adalah RGB, B-nya itu adalah blue, blue itu Z. Berarti kalau saya kasih 10, dia 10 juga. Loh, belakang-belakang. Ya gitulah pokoknya. Jadi untuk sumbu ini berkaitan dengan warna dan berkaitan dengan settingan yang akan kita buat. Ini saya bikinnya ya 10-10 lah. Kita klik build. Nah, yang menarik dengan si Pro Builder ini, setiap kali kita sudah berhasil membuat satu objek, kita bisa geser objek yang lain, kita klik build dan dia akan langsung membuat hal yang sama. Ini seperti kita membuat cetakan ya. Si Pro Builder cukup kita membuat satu cetakan dan kemudian kita klik build, maka otomatis si objek-objeknya akan terbuat. Itu untuk yang kubus. Mungkin saya tidak akan tunjukkan semua ya. Kita ambil yang menariknya saja. Yang kedua yang agak menarik menurut saya itu adalah hmm, arch. Nah, ini arch. Arch ini biasanya sering dipakai sama saya untuk bikin gerbang. Nah, ini arch bentuknya seperti setengah lingkaran. Arch ini punya beberapa parameter, salah satunya adalah radius. Kita bisa membuat pengubahan parameter di sini dengan cara klik di dekat tulisan radius, kemudian kita drag ya kiri kanan. Atau kalau misalkan Anda lebih suka dengan menggunakan angka, bisa misalkan saya ketikkan angka 5, maka otomatis dia radiusnya jadi 5 gitu ya. Kalau misalkan pakai mouse kayak gini bisa juga. Itu radius. Kemudian ada thickness. Thickness ini ketebalan. Nah, jadi bagian dari ujung ujung masing-masing ujung kiri sisinya ya, ujung kiri kanan kita bisa tebal atau tipis. Kemudian depth. Depth itu kedalaman atau lebar apa ya? Lebar ya. Depth. Nah, itu bisa Anda bisa buat sebuah terowongan yang cukup panjang nih, kayak pipa paralon ini ya bentuknya. Dan ada number of sides. Nah, ini number of sides sebetulnya menunjukkan seberapa halus nanti si arch Anda. Jadi semakin banyak sisinya memang kelihatan lebih lebih halus, tapi tentu ini akan berakibat eh, poligonnya lebih banyak ya. Game Anda akan jadi lebih berat. Kita kecilin lagi coba. Wah, ini kalau cuma cuma dua sisi kayak kayak apa nih? Kayak tenda ya. Kalau kita bikin dikit, nah ini kayak, wah ini kayak jembatan. Nah, jembatan kalau di Indonesia ada jembatan-jembatan ini nih, yang model-model jembatan zaman purba. Baik, kita bikin aja satu ya. Satu jembatan yang agak kotak-kotak, dan kemudian kita tambahin satu jembatan yang agak bagus, yang agak halus sedikit. Nah, ini adalah objek kedua yang kita bikin dengan menggunakan Pro Builder. Objek yang ketiga selanjutnya adalah objek yang saya suka banget, objek stair namanya. Stair ini adalah tangga. Mana ini? Nah, defaultnya jika Anda membuat objek tangga dengan menggunakan software 3 dimensi, tentu sangat sulit untuk membuat seperti ini ya. Defaultnya kan tangga biasanya lurus. Nah, lurus, kemudian bagian stepnya semakin kecil kelihatannya semakin jelek ya tangganya, kayak kurang kurang apa kurang artistik lah. Tapi dengan hanya menggeser sedikit slider di sini, kita bisa menambah jumlah anak tangga.
Kemudian width dan height-nya juga bisa kita atur, the width-nya. Dan yang menarik adalah bagian kurvatur ini adalah kita bisa membuat sebuah bentuk tangga yang melingkar. Kombinasi dari semua ini, Anda bisa membuat satu buah tangga yang ya cukup cukup keren lah. Bagi Anda yang tidak bisa atau tidak punya pemahaman tiga dimensi, tidak punya fundamental tiga dimensi, dengan menggunakan si Pro Builder, Anda bisa membuat sebuah objek tiga dimensi yang keren. Ini kita build. Nah, tambahannya adalah setelah Anda berhasil membuat satu buah objek dengan menggunakan Pro Builder, ingat bahwa si Pro Builder ini kan adalah sebuah cetakan ya. Cetakan yang bisa membentuk sebuah game objek, dan setelah game objeknya dibuild, itu dia akan memiliki sifat seperti game objek Unity pada umumnya, sehingga tool-tool yang umum kita pakai di sini ada move tool, ada rotasi, sama ada scale akan bisa berpengaruh kepada objek ini. Jadi kalau kita scale, dia akan mulai ikut. Jadi setelah kita build dengan Pro Builder, selanjutnya kita bisa menggunakan tool Unity untuk melakukan editing lanjutan. Dan karena ini juga sudah jadi satu objek di Unity, maka material yang biasa kita gunakan untuk melakukan pewarnaan terhadap game objek juga bisa kita pasang di sini. Contohnya saya akan bikin satu material di sini sederhana aja. Create material, kemudian saya kasih warna misal apa ya warnanya, merah misal. Saya kasih warna merah. Kemudian saya masukin ke sini. Maka otomatis si tangganya bisa jadi merah. Dan hal yang sama karena ini adalah khas daripada material Unity ya. Material Unity itu kan ada yang sifatnya seperti kaca yang sangat mengkilat atau metal ya, atau yang sebaliknya itu dia tidak memantulkan cahaya. Ini misalnya tangganya kita tambahkan unsur metal, tangganya terbuat dari metal gitu. Nah kayak gini, kemudian smoothnessnya bisa kita terangkan. Ini kita lihat di bagian bawah ini terlihat ini jadi seperti tangga metal ya, sehingga kalau kita coba tembak pakai directional light dari arah sini misalnya, mana ini, nah kayak gini nih, mungkin teman-teman bisa melihat si tangga ini agak-agak sedikit memantulkan sebuah cahaya gitu ya. Kalau di sini kan ada cahaya matahari nih, karena kalau teman-teman lihat mataharinya ada di ujung sana, dan si tangga ini karena terbuat dari metal dia memantulkan cahaya matahari. Nah, ini mungkin jangan merah kali ya, kita coba kasih warna hitam kah, nah kayak gini lebih kelihatan nih. Jadi bayangkan objek yang dibuat dengan Pro Builder ini ternyata juga bisa dipasangi oleh material, dan materialnya pun bisa memiliki sifat yang sama seperti material Unity pada umumnya, sehingga objek-objek yang dibangun oleh Pro Builder bisa menjadi objek yang standar warnanya atau menjadi objek-objek metal gitu. Dengan kemampuan ini, Anda bisa membuat level dalam bentuk apapun. Anda tinggal berkreasi dengan menggunakan Pro Builder dan digabung dengan uh, tool Unity ya, tool modification Unity, dan Anda juga bisa menggabungkannya dengan material. Maka ini sebetulnya sudah cukup bagi Anda untuk membangun sebuah level. Anda hanya memerlukan sedikit imajinasi lah, bagaimana caranya dengan tool yang sangat luar biasa ini Anda bagaimana membuat level pada game Anda. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.